Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan renungan harian Jumat 29 April 2022. Firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, untuk segenap kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini, Tuhan boleh membangunkan kami dari sepanjang malam lamanya. Tuhan peliharakan, sehingga di pagi yang indah ini, Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati kasih-Mu. Dan hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami, namun sebelum itu kami rindu melandasinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, semoga firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, guna menjadi kekuatan dan kemampuan untuk menapaki hidup karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 14 ayat 12-14, firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Judul renungan kita hari ini yaitu harus rendah hati. Harus rendah hati. Bapak Ibu, saat seseorang memperoleh penghargaan dalam bentuk apapun, biasanya orang tersebut akan sangat senang karena hal itu menunjukkan kemampuannya dan itu sebagai upaya atas kerja kerasnya. Tapi kadangkala penghargaan itu membuat seseorang menjadi tinggi hati. Dalam perumpamaan pertama, Yesus memperingatkan bahwa penghargaan bukan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah. Dalam suatu pesta, Yesus memberikan pengajaran kepada semua orang yang ada dalam pesta itu. Pengajarannya disampaikan kepada pihak undangan dan juga pihak yang mengundang. Nah, firman Tuhan saat ini bahwa Yesus memberikan pengajaran kepada si pengundang, bahwa apabila mengundang sahabat, kerabat, atau orang-orang yang kaya, sebaik apapun pesta dan hidangan yang disediakan kepada tamu yang kaya itu, tiada hal yang berharga yang bisa didapatkannya selain mendapatkan undangan balasan dari mereka. Padahal jika si pengundang itu mengundang orang miskin dan orang cacat, betapa bahagianya mereka atas undangan itu, dan yang lebih berharga bahwa si pengundang itu telah berbuat sesuatu yang besar bagi keselamatan jiwanya. Itu menjadi sukacita yang besar. Menurut Yesus, saat kita melakukan perjamuan, maka yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan yang terkenal atau kerabat kita sendiri, ayat 12. Karena jika kita melakukan itu, memang akan menyenangkan dan menguntungkan, tetapi itu akan lebih baik dan berarti jika mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas pemberian kita, karena merekalah yang lebih layak menerima belas kasih kita, di ayat 13-14. Dan melalui pengajaran Tuhan Yesus ini, kita hendak diingatkan bahwa
bukan yang berkaitan dengan undangan pesta atau perjamuan saja, namun juga dalam konteks kehidupan yang lain, konteks kehidupan yang lebih luas. Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan sampai kita membeda-bedakan orang. Kita perhatikan realita hidup, kadangkala menunjukkan hal itu. Membedakan orang dari latar belakangnya, dari status, dari pendidikan keluarga, dan hal lain lagi yang bisa membedakan. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dan terjerumus ke dalam kebahagiaan dunia yang semu atau sementara untuk mendapatkan kebahagiaan diri sendiri. Selaku orang percaya, janganlah hanya mengejar prestise saja karena ingin dihormati banyak orang, yaitu dengan memuaskan diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, alangkah lebih baik jika kita memikirkan cara yang terbaik, cara yang tepat, sambil melayani mereka yang tidak mampu. Nah, mengapa kita harus rendah hati? Karena Allah telah mengorbankan dirinya untuk mengundang kita. Allah telah merendahkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan berkorban di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Olehnya itu, patutlah kita meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia menjalani hidup kita dengan penuh rendah hati terhadap Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami saat ini. Tiada kemampuan kami untuk memahami, namun Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk bisa memahami firman dan bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu, bersyukur bersama untuk kesehatan yang masih boleh dinikmati hingga pada saat ini. Kiranya melalui kesehatan yang kami peroleh ini, itu semakin menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani aktivitas hari ini dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Tuhan berkati umat-Mu yang sedang menekuni pekerjaan apapun yang Tuhan telah embankan baginya. Semoga boleh berjalan dengan baik, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh makna, dan boleh berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan yang lemah karena berbagai penyakit. Tiada kemampuan kami untuk bisa menyembuhkan sesama kami, namun kami senantiasa berharap bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama bagi mereka yang lemah sekalipun. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Pun kami berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan yang bergumul karena berbagai hal yang dialami di dalam hidup. Tuhan senantiasalah menopang di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Sekiranya pergumulan itu tidak membuatnya jauh dari Tuhan, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu diingatkan bahwa semuanya boleh dilalui karena perkenaan Tuhan semata, karena kasih Tuhan yang selalu bersamanya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang sedang menekuni kewajiban mereka. Kiranya kerja kerasnya boleh dipetik suatu saat nanti hingga boleh membanggakan semua orang yang dikasihinya, terlebih membanggakan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan berkati, semoga boleh memerintah negeri ini dengan baik,
dan penuh damai. Kami juga berdoa untuk penyakit yang masih saja mewabah di dalam kehidupan kami, yaitu COVID-19. Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan yang baik, agar kami bisa melewati pergumulan penyakit ini. Semoga penyakit ini boleh cepat berlalu atas perkenaan Tuhan di waktu yang telah Tuhan tentukan. Ya Bapa di sorga, berkati, peliharakan, dan sertai kami untuk menjalani aktivitas hari ini. Semoga boleh berjalan dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Terima kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.